Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Puja puji syukur kehadiran Allah yang tak habis-habisnya kita sampaikan kepada Allah, yang mana begitu nikmat banyak sekali kita rasakan. Bahkan sebelum azan subuh kita sudah dibangunkan oleh Allah setelah kita mengalami tidur dalam keadaan mati. Salawat serta salam tetap terhaturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan tabiin-tabiinnya. Syafaat mudah-mudahan beliau tercurahkan kepada kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Bunda ayah yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang hebat soleh-solehah, bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu dan menjalankan ibadah puasa di 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan. Pada tausiah kali ini, di sini akan disampaikan mengenai tentang waktu. Kalau kita bicara mengenai waktu, kita tidak lepas pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita tilik ke belakang. Bagaimana proses fase manusia itu sendiri, proses penciptaan manusia itu sendiri. Mulai dari kandungan ibu selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, kemudian bertahap menjadi seorang anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Tiba-tiba kita tidak terasa usia kita sudah menginjak usia tua. Begitu cepat perjalanan yang diberikan Allah. Kalau boleh, di sini saya menyampaikan mengenai pengertian waktu menurut Al-Imam Hasan Al-Basri dalam kitabnya, beliau adalah Hiwatul Aulia. Ibni Adam, innama anta ayyam kullama zahaba yauman zahaba ba'daha. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan beberapa hari saja. Tatkala satu hilang, hari itu akan hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Bunda ayah yang dirahmati Allah, kalau melihat sejenak itu, maka sudah tiba waktunya kita untuk melihat diri kita sendiri. Perjalanan yang sudah kita lewati pasti tidak akan kembali lagi kepada diri kita. Hasan Al-Basri membagi makna 3 hari di dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kemarin. Artinya apa di sini? Kemarin adalah suatu proses yang harus kita lewati dan tidak akan kembali lagi. Tidak mungkin kita tengok lagi ke belakang. Dan tidak mungkin dunia ini akan kembali lagi seperti kemarin. Contoh, anak-anakku yang sekarang ini sudah kelas 6, sebentar lagi kalian menyampaikan, mohon maaf MI Muhammadiyah, aku harus goodbye. Aku harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bapak Ibu guru, mohon doanya ya, aku mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Kemudian bagi kita orang-orang dewasa mungkin, bunda ayah, tak terasa kita sudah melampaui perjalanan fase-fase itu. Dari bayi, dari anak-anak, orang dewasa, bahkan tak tahu tiba-tiba kita sudah menginjak tua. Bahkan kemarin pun tak terasa kita berangkat sekolah masih diantar oleh bunda, masih ibu. Makanan masih disuapin, berangkat sekolah masih diantar naik sepeda motor. Tiba-tiba 1 bulan kemarin, mohon maaf bunda ayah kita sudah mendahului, sudah dipanggil sama Allah. Bunda juga sudah dipanggil sama Allah. Bahkan ada lagi yang sudah 5 tahun yang kemarin juga sudah dipanggil sama Allah. Fase ini pasti tidak akan kita ulang kembali.
Makanya di dunia ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemarin. Dia akan berlalu dan tidak akan terukir untuk kembali lagi. Iya, kalau kita mainan seperti anak-anak, plastisin, kita bisa bentuk, kemudian kita olah kembali. Tapi ini adalah waktu dan tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah besok. Masihkah kita diberi kesempatan lagi untuk ketemu besok? Hari ini, mungkin hari ini terakhir kita hidup di sini. Minggu depan, wallahu a'lam yang tahu. 1 bulan lagi hanya Allah yang tahu. Tahun depan, Bu, kita tidak tahu masih bertemu dengan Ramadan lagi apa tidak. Oleh sebab itu, di sini saya menyampaikan sama-sama kita belajar, sama-sama kita bermuhasabah binafsi pada diri kita. Peliharalah 5 amalan sebelum datang yang 5. Number 1, yang pertama adalah jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Bunda ayah yang dirahmati Allah, begitu mahal sekali nilai sehat itu. Dikasih apapun sudah tidak merasa enak. Dan yang kedua adalah jagalah masa mudamu sebelum datang tuamu. Puji syukur kehadiran Allah pada beliau-beliau yang sudah dikasih kesempatan di dunia dalam keadaan tua. Bahkan Bu Umi di sini pun duduk di sini belum tentu tahu. Mungkin besok Bu Umi dipanggil sama Allah. Mungkin Bunda Ayah yang sekarang ini di rumah ataupun yang sekarang sudah kerja, 1 bulan lagi dipanggil sama Allah jika tidak tahu. Nah, Bunda Ayah serta anak-anakku yang hebat soleh-solehah, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang ketiga adalah jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kaya di sini adalah kaya hati. Tidak berpacu pada harta atau materi saja. Kalau kaya harta, materi bisa kita cari. Tapi kaya yang di sini adalah kaya hati, iman. Tapi sebagian banyak orang mengatakan kaya itu kan harta. Enak, perhiasan banyak, mobil mewah. Nah, boleh ditegaskan yang dimaksud kaya di sini adalah kesempatan semua yang diberikan oleh Allah sebelum diambil semua oleh Allah itu. Yang keempat adalah jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah, kesempatan yang ini berhubungan erat dengan hari yang disampaikan dalam tausiah ini. Kesempatan hidup ini digunakan untuk apa? Baru kemarin kelihatan dia baru lahir, tidak tahu sudah tua, tahu sudah diantarkan ke rumahnya yang abadi. Padahal ketika itu akan ditanya, hidupmu gunakan untuk apa? Umurmu untuk apa? Nah, mumpung kesempatan ini, perihalalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang kelima, yang terakhir adalah jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Artinya di sini adalah kesempatan yang diberikan Allah. Sesibuk apapun kita, luangkan sedikit untuk ibadah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah juga ibadah. Jika semua dibuat dengan sesibuk kita, maka peluang untuk ibadah mana? Oleh sebab itu, Rasulullah menyampaikan, jagalah, peliharalah 5 amalan sebelum datang yang 5. Insya Allah dengan kelima itu, menjaga kelima itu perkara, insya Allah hidupmu akan aman. Yang ketiga, makna hari menurut Hasan Al-Basri dalam kehidupan di dunia yang ketiga adalah hari ini. Hari ini adalah kesempatan kita terakhir
untuk beramal. Boleh menyampaikan sedikit jika kamu ibadah, jika kamu sholat hari ini, anggaplah bahwa besok kamu akan mati. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai iftitah, takbiratul ihram, pikiran sudah mengingat, aduh aku besok mati. Begitu tertanam kekhusyukan kita. Kemudian ada lagi, jika kamu bekerja, ingatlah 1000 tahun kamu akan hidup. Artinya di sini bukan kamu bekerja terus, tidak, tetapi apa? Semangat dan semangat untuk bekerja. Bahwa kehidupan di dunia ini bukan untuk kerja saja. Kesempatan bekerja juga kesempatan beribadah. Bunda ayah yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang hebat, soleh-solehah, sudah waktunya sekiranya kita mulai bisa bermuhasabah diri kita. Pagi setelah sholat subuh kita sudah ditanamkan dengan rutinitas kesibukan diri kita di dunia. Terkadang pulang sampai sore, bahkan ada juga yang sampai malam karena lembur tugas. Sehingga terkadang diri kita itu sudah zalim pada diri kita sendiri. Bahkan Allah sudah menyampaikan, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk kerja, dan sepertiga untuk istirahat. Kita harus memanage waktu diri kita sendiri. Kapan waktu tauhid ibadah dan kapan waktu untuk bekerja. Bunda ayah yang dirahmati Allah, sekiranya kita memang harus introspeksi diri kita. Di sekitar kita sudah banyak, mungkin orang tua kita sudah mendahului kita. Mungkin istri atau suami kita sudah mendahului kita. Bahkan saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Dan satu pasti yakin, kita adalah selanjutnya antri berikutnya. Kalau sudah itu, kalau sudah waktunya itu datang, apa yang kita perbuat dan apa yang mau kita berikan pada diri kita sendiri? Di sini adalah bekal kita. Di sini ada kesempatan kita untuk menuju ke tempat, ke tempat selanjutnya. Di sini hanya sementara. Kita hanya numpang hidup dan menuju ke tempat yang sebenarnya hidup. Bunda ayah yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang hebat, soleh-solehah. Sebelum Bu Umi akhiri, monggo kita sama-sama berdoa sama Allah. Monggo sama-sama kita minta sama Allah. Ya Allah, jika ini memang musibah dan ujian yang Kau berikan, mudah-mudahan musibah dalam wabah penyakit corona ini segera Engkau angkat. Mudah-mudahan kami dapat mengambil hikmah semua apa yang Engkau berikan pada kami. Diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan semuanya. Ya Allah, orang tua kami sudah mendahului kami. Jadikan kami sebagai anak yang soleh-solehah. Saudara-saudara kami juga sudah mendahului kami. Ya Allah, tugas belum selesai. Kami sebagai orang tua masih harus melanjutkan amanah yang Kau berikan. Anak-anak kami sedang melanjutkan thalabul ilmi. Beri petunjuk, beri kemudahan, dan juga beri kelancaran dalam anak-anak kami menuntut ilmu. Anak-anakku yang hebat, soleh-solehah, jangan lupa nak, kalian juga berdoa untuk ayah bunda. Ya Allah, saat ini kami masih ditemani bunda ayah kami. Lindungilah mereka ya Allah, berilah kesehatan mereka sampai
Engkau ambil mereka berdua. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Amin. Bunda ayah yang dirahmati Allah, mungkin kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan tahun ini bisa dapat mengambil satu pelajaran bahwa setelah Idul Fitri kita bismillah, kita niati bismillah bisa mengistiqomahkan bahwa setelah Ramadan kita harus menjadikan bulan-bulan selanjutnya adalah bulan Ramadan. Apakah harus puasa terus? Tidak. Artinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran yang ada dalam bulan Ramadan ini. Kadang-kadang ketika bulan Ramadan habis, aku sudah merdeka. Tidak. Kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Al-Fakir menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.